Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja. Untuk materi pada hari ini yaitu kita akan bahas tentang puasa atau ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang ibadah puasa atau puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelum materi saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar. Lalu kalian mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ada materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian puasa, terus macam-macam puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, terus yang terakhir adalah hikmah puasa. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau syariat yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan sebagainya. Semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai niat ibadah kepada Allah karena mengharapkan ridhonya, yang disertai syarat-syarat tertentu. Terus yang ketiga adalah hukum puasa, yaitu hukum puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam. Terus yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Jadi umpama kalian orang Islam berarti wajib melaksanakan puasa atau berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Kalau orang non muslim maka dia tidak punya kewajiban atau tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Terus yang kedua adalah balik. Dia sudah dewasa. Ya, kalau laki-laki itu tanda baliknya adalah dia sudah pernah mimpi basah, ya. Kalau yang perempuan itu dia sudah mengeluarkan darah haid, yaitu tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Terus yang ketiga adalah berakal, artinya dia itu sehat akalnya. Kalau orang gila maka dia tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Terus yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Ya, kalau orang itu sakit, dalam keadaan sakit, maka boleh meninggalkan puasa, tapi dia harus mengganti setelah dia sembuh. Terus fardu puasa yang pertama adalah niat. Niatnya kapan? Yaitu pada malam hari atau menjelang subuh.
atau kalau di Indonesia itu biasanya tandanya adalah imsak. Kalau sudah imsak, maka tidak boleh niat. Nah, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niat sebelum zuhur. Nah, tapi kalau puasa wajib, yaitu ketika sudah imsak, maka dia harus sudah menyelesaikan niat. Biasanya setelah sholat tarawih itu imam membacakan niat. Nah, niat itu boleh dimulai dari habis maghrib ya sampai fajar ya, atau kalau di Indonesia itu tandanya adalah ketika masuk waktu imsak. Lalu apa niatnya? Yaitu nawaitu somahudin an adai fardhi sahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku puasa besok pagi dari menunaikan fardu bulan Ramadan ini karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah macam-macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang pertama puasa kafarot, ya, atau denda karena melakukan pelanggaran. Itu wajib hukumnya ya. Biasanya ya, orang ketika melakukan ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji, apabila melanggar, maka dia wajib berpuasa kafarot ya. Terus yang kedua adalah puasa bulan Ramadan ya, 1 bulan penuh tiap tahun kita kerjakan ya. Terus yang ketiga adalah puasa nazar, karena keinginan yang tercapai sehingga seorang berjanji sebagai tanda syukur dia melakukan puasa ya, maka puasanya menjadi wajib. Contoh, kalian habis ujian nih UN, saya bernazar kalau saya lulus UN maka saya berpuasa 3 hari. Nah, maka puasa seperti ini hukumnya adalah wajib. Terus yang berikutnya adalah puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu ada banyak ya. Yang pertama adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Setiap 1 pekan itu ada ya, yaitu hari Senin dan Kamis, itu hukumnya sunnah. Terus yang kedua adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Habis lebaran, hari keduanya, maka disunahkan 6 hari kalian untuk berpuasa. Pahalanya sangat besar, yaitu ibarat puasa selama 1 tahun ya. Terus yang ketiga adalah puasa 10 Muharram ya. Jadi ketika masuk bulan Muharram pada tanggal 10, maka disunahkan puasa 10 Muharram. Terus yang keempat adalah puasa hari Arafah, yaitu setiap tanggal 9 Zulhijjah ya. Itu. Terus yang berikutnya adalah puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, tadi sudah ya. Terus yang berikutnya adalah puasa bulan Sya'ban ya. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban, maka perbanyaklah untuk berpuasa. Terus yang selanjutnya adalah puasa tengah bulan atau puasa Ayyamul Bait ya, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan, yaitu bulan Qamariyah atau bulan Hijriah ya. Jadi hitungannya itu menurut hitungan bulan Qamariyah atau Hijriah atau tahun Hijriah ya. Itu. Karena kalender Hijriah sama kalender Masehi itu berbeda ya. Maka yang disunahkan adalah berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Qamariyah. Terus yang berikutnya adalah puasa yang diharamkan. Jadi tidak boleh selamanya itu puasa. Ada hari-hari tertentu yang dilarang untuk berpuasa ya. Makanya haram hukumnya kalau puasa sepanjang tahun. Itu. Yang pertama adalah puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Itu dilarang puasa. Jangan kerajinan ya. Mentang-mentang dia kuat, puasa terus ya. Yang lain merayakan Idul Fitri, kalian puasa. Maka hukumnya adalah haram karena pada hari itu adalah hari jamuan Allah ya. Jadi semua orang wajib buka atau wajib tidak berpuasa ya. Terus yang kedua adalah puasa hari raya haji atau hari Idul Adha ya. Terus yang ketiga adalah 3 hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Mau masuk di bulan Dzulhijjah ya. Biasanya kan kita Idul Adha itu ya. Maka pada tanggal 11, 12 dan 13 dilarang
berpuasa atau disebutnya hari tasyrik ya. Terus yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke kerongkongan dengan sengaja, ya. Memasukkan makanan, contohnya memasukkan makanan, minuman, merokok dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu dimasukkan ke dalam kerongkongan, maka batal puasanya. Terus yang kedua adalah menyuntikkan obat melalui dubur atau kubul agar tidak batal, maka disuntikan ke dalam badan seperti di pinggang, tangan, atau anggota badan yang lain. Terus yang ketiga adalah muntah disengaja. Muntah disengaja seperti ini contohnya. Mama kalian terbiasa kalau melihat bangkai, ya bangkai tikus mama, itu kalian muntah. Terus tiba-tiba ada bangkai, kalian mendekat, terus muntah. Lah itu muntah yang disengaja, maka puasanya batal. Tapi apabila muntahnya itu tidak sengaja, kamu lagi lewat di jalan, terus ada bangkai, ya, kamu melihat, mencium baunya, terus muntah, maka tidak batal karena muntahnya itu tidak disengaja, ya. Terus yang keempat adalah jima atau hubungan suami istri yang dilakukan pada siang hari. Nah, ini gantinya berat ya apabila udah menikah ya, terus hubungan suami istri di siang hari, maka sebagai ganti 1 hari dia harus berpuasa selama 2 bulan, 60 hari berturut-turut. Artinya berturut-turut itu terus menerus. Contoh, umpama kalian sudah 50 hari tiba-tiba batal ya, maka harus mengulang lagi dari awal ya. Maka jangan sembarangan di siang hari kalau sudah menikah berhubungan suami istri ya. Terus yang berikutnya adalah keluar mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja mau mimpi di siang hari, mimpi basah, maka tidak batal. Tapi harus cepat-cepat mandi ya. Itu kan tidak sengaja ya. Yang disengaja apa contohnya? Ya, mama udah menikah ya, terus berhubungan suami istri dengan istri ya, itu kan dengan sengaja ya. Atau kalian menghayal ya, tiba-tiba keluar mani ya, maka itu batal puasanya ya. Terus yang berikutnya adalah haid. Ini bagi perempuan apabila ya, pada bulan Ramadan terus datang bulan, maka puasanya batal ya. Terus yang berikutnya adalah nifas, yaitu darah yang keluar ketika perempuan sehabis melahirkan, ketika datangnya pada waktu siang hari ya. Mau ibu-ibu yang sedang hamil terus ya, siang hari melahirkan, maka puasanya batal. Terus yang selanjutnya adalah gila. Loh, gila gimana maksudnya? Gila kan kadang-kadang ada orang gilanya itu kumat-kumatan, kadang waras, kadang gila. Maka ketika siang hari dia gilanya kumat, maka puasanya batal ya. Terus yang selanjutnya adalah murtad atau keluar dari agama Islam ya, atau menyatakan masuk ke dalam agama lain, maka secara otomatis puasanya menjadi batal. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang merusak puasa. Nah, maksudnya merusak pahala ya. Dia puasa tapi tidak dapat pahala ya. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah melakukan perbuatan atau perkataan tercela. Seperti apa contohnya? Berkelahi, terus dusta, menghina, hasud, dengki, dan memfitnah. Itu semua adalah hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa Ramadan. Jadi sia-sia ya. Udah seharian kalian puasa, terus kalian berkata dusta ya, terus berkelahi ya di siang hari, terus menghina orang, ada orang jelek, wih jelek banget, maka pahala puasanya jadi hilang. Atau hasud ya, dengki, iri sama orang, itu juga dapat menghilangkan pahala puasa. Atau memfitnah orang tidak bersalah ya, memang tiba-tiba difitnah, maka orang yang memfitnah itu pahala puasanya menjadi hilang. Terus yang kedua adalah sengaja melihat gambar-gambar maupun video yang membangkitkan nafsu syahwat. Di siang hari kalian nonton video porno maka itu akan menghilangkan pahala puasa ya. Makanya hati-hati di siang hari ya. Harus benar-benar dijaga, bukan hanya mulut saja yang tidak makan dan tidak minum, tapi semua anggota tubuh kita harus ikut berpuasa. Ya, mata kita harus berpuasa, tangan kita harus berpuasa, telinga kita harus berpuasa, semuanya harus berpuasa. Nah, nanti sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya, maka harus dijaga betul supaya apa? Supaya puasa kita tidak sia-sia. Sebab Rasulullah pernah bersabda,
bahwa ada seorang yang dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala, itu ya. Yang selanjutnya adalah golongan yang diperbolehkan tidak puasa ya. Jadi ada orang yang boleh meninggalkan puasa ya. Yang pertama adalah orang sakit parah dan tidak kuat puasa, maka boleh dibatalkan puasa. Memang di siang hari tiba-tiba jatuh sakit, maka boleh membatalkan puasa ya. Terus yang kedua adalah dalam perjalanan jauh ya. Kalian sudah pulang kampung ya, tidak kuat mama di perjalanan, maka boleh dibatalkan puasanya asal nanti diganti ya, itu setelah di bulan lain. Terus yang ketiga adalah wanita hamil atau sedang menyusui, maka boleh meninggalkan puasa dengan syarat nanti diganti ya, atau biasanya membayar fidyah ya. Terus yang berikutnya adalah orang tua yang sudah lemah atau dia kalau puasa itu tidak kuat, maka boleh dia meninggalkan puasa. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah puasa ya. Yang pertama, tanda terima kasih kepada Allah karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya. Yang kedua adalah didikan perasaan balas kasihan terhadap fakir miskin karena seorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut lapar. Jadi dengan adanya puasa kalian bisa merasakan orang fakir miskin ya, maksudnya orang lain yang biasa merasakan lapar ya, akhirnya timbul belas kasihan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian bisa membantu mereka. Terus yang ketiga adalah menjaga kesehatan, karena dengan berpuasa kita dapat menistirahatkan ya alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam setiap harinya. Jadi puasa itu menyehatkan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingatkan lagi untuk yang belum memberikan daftar hadir, kalian isi daftar hadir dan berikan kesimpulan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.